Selamat siang, Dok Samsuri. Guys, siang sebentar ya, sebentar. Oh, ya, Dok. Oke.
Selamat pagi adik-adik. Pagi Selamat dok. pagi, Dok. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat pagi dok. Suara Pagi, Mbak Dok. Samsuri bisa didengarkan? Nggih. Mohon Bisa maaf dok, terdengar sedikit suara Pak Samsuri putus-putus adik-adik? nih. Nggih. Karena listrik mati di sini, makanya Pak Samsuri ngidupkan kamera enggak bisa reconnecting terus ini. Bisa kedengaran adik-adik? Terdengar, Dok. Dengar ya. Pelan-pelan ya. Oke, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, mohon maaf karena listrik mati di rumah Pak Samsuri. Jadi di sini Pak Samsuri off kamera karena apa sinyalnya yang jelek. Reconnecting terus supaya tidak terganggu adik-adik ya. Oke, adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan membahas tentang bio.
Mohon maaf, listrik. Kita ulangi adik-adik mahasiswa, suara Pak Samsuri bisa didengarkan? Mohon maaf, listriknya baru hidup. Terdengar, Dok. Oke, terima Terdengar, kasih. dokter. Ya, adik-adik kita mulai lagi. Mohon maaf sekali lagi karena ada kendala. Selamat Hari Raya Nyepi bagi teman-teman mahasiswa yang merayakan Hari Raya Nyepi dan juga kepada teman-teman umat Muslim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi, semoga pada hari ini kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dipermudah segala aktivitas kita adik-adik, dan yang paling penting semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai dengan baik. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, mungkin kita percepat dikit karena ini hanya sebuah teori dan nanti kalian bisa membaca lebih luas dari materi yang sudah Pak Samsuri share di Oase ya. Sekali lagi mohon dibaca nanti di sana. Okay. Adik-adik, kita hari ini akan membahas tentang bioavailabilitas dari sebuah obat ya dan bioekuivalensi ya. Mungkin di pendengaran kalian sudah tidak asing lagi, selalu sering mendengar kata bioavailabilitas ya. Pada hakikatnya bioavailabilitas itu sebenarnya adalah fraksi obat ya. Jadi kalau kita minum obat ya, kalau obat itu dalam bentuk sediaan oral ya, misalkan penisilin ataupun paracetamol 500 mg misalkan ya. Kita minum, kemudian 500 mg itu yang kita minum ketika mencapai sirkulasi ya adik, di peredaran darah ternyata hanya 50 mg. Ya. Jadi 50 per 500 itulah fraksi obat ya. Atau bisa disebut mungkin prosentase obat lah. Ya. Jadi prosentase obat yang bisa mencapai sirkulasi sistemik itulah yang disebut dengan bioavailabilitas adik-adik ya. Jadi di sini hanya banyak istilah-istilah saja nanti yang kalian perlu memahami saja ya, supaya tidak asing nanti ketika berkomunikasi apa itu bioavailabilitas ya, apa itu nanti bioekuivalensi ya. Jadi intinya bioavailabilitas adalah fraksi obat yang bisa mencapai sirkulasi sistemik adik-adik ya. Itu bioavailabilitas ya. Kalau bioekuivalensi adik-adik namanya ekuivalen adalah ada pembandingnya, tentu ada pembandingnya ya. Ketika misalkan obat A ya, itu nanti bioavailabilitasnya dibandingkan dengan obat B, maka itu sebuah uji ataupun pembandingan itu namanya bioekuivalensi ya.
Jadi misalkan paracetamol tadi ya 500 miligram yang mencapai sirkulasi sistemik 50 miligram ya. Sedangkan amoksisilin misalkan ya itu 500 miligram yang mencapai sirkulasi sistemik adalah 100 miligram, maka bioekuivalensinya ya adalah 50 miligram dari paracetamol berbanding dengan 100 miligram dari amoksisilin. Itu namanya bioekuivalensi ya. Jadi membandingkan bioavailabilitas dengan adanya obat lain ataupun komparator, itu namanya bioekuivalensi ya. Itu. Kemudian adik-adik kadang kita mendengar ada bioavailabilitas absolut ya. Artinya obat yang diberikan, yang masuk ke dalam tubuh kita, yang kita konsumsi, itu identik dengan yang mencapai sirkulasi. Ya. Jadi misalkan diberikan obat 100 miligram, kemudian yang mencapai sirkulasi tetap 100 miligram. Itu artinya bioavailabilitas absolut. Dan ini hanya bisa diaplikasikan pada obat-obat yang intravena ya. Kalau obat-obat yang non injeksi itu tidak bisa ya. Oral tadi sudah kita singgung, kalau obat yang oral yang diminum itu ternyata hampir paling 50% tidak ada ya. Itu yang bisa mencapai sirkulasi sistemik ya. Karena banyak kendala di saluran pencernaan ya. Nanti ada degradasi pada proses absorpsi juga dan sebagainya. Jadi kalau yang bioavailabilitas absolut ini hanya bisa dilakukan ataupun diterapkan pada obat-obat injeksi. Ya. Kemudian ada juga bioavailabilitas relatif. Ya. Hal ini bila dibandingkan dengan sediaan yang bukan intravena. Relatif yang bukan intravena, mungkin per oral, mungkin ointment ataupun mungkin subkutan ya. Jadi intinya yang bisa mencapai 100% absolut itu hanya intravena, adik-adik ya. Kalau subkutan nanti di sana di jaringan mungkin akan bisa bereaksi dengan beberapa molekul jaringan sebelum masuk sirkulasi ya. Artinya apa? Berarti hanya untuk obat-obat yang intravena. Itu yang bisa mencapai bioavailabilitas absolut, adik-adik. Atau obat-obat yang diberikan melalui peredaran darah. Ya, gitu. Kemudian tujuan penilaian biofarmaseutik ini adik-adik, ya, farmakokinetik dan bioavailabilitas obat adalah untuk mendapatkan obat yang aman. Ya. Berapa sih nanti dosis efektifnya? Ya. Berapa sih nanti dosis minimalnya, ya? Dosis maksimal yang diizinkan berapa, ya? Nanti akan ketemu di sana. Ya. Jadi dengan penilaian dari bioavailabilitas tadi, maka kita bisa meramalkan. Ya. Paracetamol misalkan bioavailabilitasnya adalah 37%. Ya. Kalau yang intravena pasti 100%. Ya. Ataupun amoksisilin yang per oral itu bioavailabilitasnya hanya 33%. Ya. Jadi kita bisa membayangkan adik-adik bahwa nilai itu adalah nilai yang bisa mencapai sirkulasi sistemik. Ya. Tujuannya apa? Ya untuk safety dari pasien itu sendiri terutama ya, supaya kita mendapatkan dosis yang aman. Ya. Kemudian ada juga dikatakan obat yang setara atau bioekuivalen ya. Itu hal ini disebabkan perbedaan-perbedaan itu ya bisa setara ataupun sama ya. Obat yang sama ataupun setara dapat menimbulkan perbedaan efek terapi ya. Karena ada beberapa hal ya. Jadi perbedaan fisikokimia obat ya tentu akan membedakan nanti bioekuivalensinya ya. Jadi sifat fisiknya mulai obat itu obat padat ya, beda dengan obat yang dalam bentuk pulveres ataupun obat-obat serbuk ya. Kalau obat serbuk tentu dia tidak memerlukan jadi proses disintegrasi ya.
Kalau obat kapsul apa namanya tablet, kaplet, dia ketika kita konsumsi adik-adik maka dia perlu fase disintegrasi ataupun memecahkan diri. Jadi sifat-sifat itu nanti juga sangat menentukan ya dari bioekuivalensi dan juga bioavailabilitasnya. Ya. Perbedaan bentuk sediaan obat ya jelas tadi sudah kita singgung suspensi, serbuk ya, tablet, kapsul itu berbeda-beda ya. Artinya kalau suspensi adik-adik berarti setelah kita minum itu hanya perlu proses absorpsi ya. Sedangkan yang serbuk nanti dia harus larut dulu ya. Apalagi yang tablet itu harus proses disintegrasi atau pemecahan dulu ya. Itu perlu waktu ya. Makanya itu semuanya akan mempengaruhi fraksi yang bisa mencapai sirkulasi sistemik ya. Perbedaan cara pemberian obat jelas ya. Obat yang diabsorpsi secara lengkap bioavailabilitasnya 100% seperti intravaskuler, intravena ya. Kalau ekstravaskuler tadi bisa subkutan ataupun intramuskuler ya. Yang jelas kalau intravaskuler ataupun ke dalam pembuluh darah itu pasti akan 100% ya bioavailabilitasnya maupun nanti bioekuivalensinya ya. Perbedaan formulasi obat adik-adik, berbeda proses pembuatan atau pabrik ya. Makanya obat-obat apa namanya paten adik-adik, obat-obat paten, obat paten itu obat yang punya merek yang didaftarkan ke pemerintah ya, ke Kemenkumham ya. Misalkan contoh dari Sanbe ya, ada Sanmol kalau itu paracetamol, ada Amoxan kalau itu amoxicillin ya. Tentu berbeda dengan pabrikan dari Kalbe Farma ya, ataupun dari Medion ataupun dari Pfizer ya. Makanya itulah nanti setiap pabrikan itu akan punya rahasia ya. Makanya harga adik-adik harga obat itu juga tidak ditentukan dengan semena-mena ya. Misalkan punya Kalbe terkenal mahal, punya Sanbe terkenal mahal, punya Medion, Bio Farma itu agak murah ya. Tentu yang murah dan yang mahal ini juga pasti tidak akan sama ya. Jadi disitulah nanti makanya untuk obat-obat paten kenapa lebih mahal ya, karena nanti terkait dengan bioavailabilitasnya tadi, fraksi yang bisa mencapai sirkulasi sistemik ya. Terkait karena bentuk formulasi, karakteristik dari fisikokimianya tadi ya, juga cara pemberian ataupun bentuk sediaan ya. Jadi adik-adik ketika ada obat mahal ya, kalau itu memang tidak manjur maka dia tidak akan laku ya. Makanya kalau kita mohon maaf kalau kita membandingkan seperti kendaraan adik-adik tidak mungkin kendaraan yang murah itu sama dengan kendaraan yang mahal ya. Baik dari kualitas, kenyamanan seperti halnya dengan obat sama seperti itu ya. Oke. Juga ada beberapa perbedaan zat aditif atau tambahan yang digunakan dalam formulasi. Ya, ini biasanya rahasia dari sebuah pabrik ya. Setiap pabrik itu biasanya punya rahasia sendiri-sendiri ya. Aditifnya, ajuvannya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas, dosis jelas ya. Dosis contoh ketika bioavailabilitasnya adalah 70% adik-adik ya. Makanya ketika diberikan 100 mg maka akan yang mencapai sirkulasi itu 30 mg ya. Kalau 260. Jadi dosis ini dasar ya. Perhitungan untuk kita bisa membayangkan yang bisa mencapai sirkulasi sistemik atau istilahnya yang dikenal dengan bioavailabilitas tadi. Kelarutan ya, ini kalian saya yakin sudah mempelajari di farmakokinetika dulu ya. Kelarutan obat semakin larut semakin baik ya. Karena semakin siap untuk diabsorpsi ya. Juga ada muatan asam basa ya ataupun garam dan sebagainya ya. Ini jelas sifat-sifat kimia ini mempengaruhi, bayangkan ketika di lambung kondisi asam ya. Ketika obatnya basa maka akan terjadi reaksi untuk membentuk garam ya.
Jadi ini yang nanti yang akan mempengaruhi adik-adik sifat-sifat dari obat itu. Ya. Supaya obat tidak rusak di dalam saluran pencernaan. Ya, apa yang harus diberikan? Mungkin diberikan ada yang salut, enterik, artinya untuk menjaga sifat fisikokimia ataupun asam basa yang ada di dalam saluran pencernaan. Ya. Obat diberikan dalam bentuk kapsul, ya, supaya mudah masuk, rasanya tidak pahit, tidak terjadi disintegrasi di wilayah oral ataupun di mulut. Ya. Seperti itulah ya, sifat-sifat dari yang bisa mempengaruhi bioavailabilitas dari obat. Ya. Zat tambahan tadi sudah kita singgung. Ya. Faktor-faktor penderita, adik-adik, setiap pasien ya itu juga punya variasi dari biologis, variasi biologis ya. Umur juga mempengaruhi ya. Kenapa umur tua itu dosisnya harus di tapering down, harus dikurangi dibandingkan dengan yang muda. Karena di usia tua semua organnya sudah mulai menurun fungsinya ya. Makanya di sana ketika kita menggunakan obat-obat yang safety marginnya sempit ya. Contoh obat anestesi ya. Orang mau dioperasi maka akan diperiksa ataupun di scanning dari fungsi organnya, terutama orang-orang yang sudah manula ya. Orang-orang yang sudah di atas 50 itu jelas akan di scanning untuk fungsi organnya. Jangan sampai sudah diberikan anestesi ternyata fungsi organnya sudah tidak mampu ya. Maka yang terjadi adalah kegagalan sebelum operasi ya. Seperti itu ya. Berat badan juga ya. Berat badan artinya adik-adik kalau dulu ada standar berat dosis itu adalah dosis anak-anak, dosis dewasa, sekarang sudah ditinggalkan. Sekarang yang lebih tepat adalah satuan kilogram berat badan ya. Itu dasar penentuan jumlah obat yang dikonsumsi ya. Bayangkan kalau anak-anak umur 10 tahun tapi berat badannya sudah 50 kilogram ya, sama setara dengan orang dewasa ya. Tentu dosis anak-anak tidak relevan ya. Makanya eh, berat badan adalah menjadi ukuran standar yang lebih baik. Kemudian juga adanya interaksi obat. Adik-adik, jadi ketika kita mengkonsumsi obat, Pak Samsuri tidak bosan-bosan selalu mengingatkan ya. Ketika kita mengkonsumsi lebih dari satu macam obat ya, tentu harus hati-hati ya, harus hati-hati. Sebisa mungkin dikonsumsi dengan waktu yang berbeda ya. Supaya nanti tidak terjadi yang namanya interaksi obat, cross reaksi. Jangan sampai kita capek-capek minum obat, bangun tengah malam minum obat tetapi tidak ada gunanya ya. Karena kita mengkonsumsi beberapa obat barengan ya. Kecuali kalau obat itu memang aman dikonsumsi bebarengan adik-adik ya. Jadi itu tidak masalah. Tetapi ketika terjadi reaksi silang, maka itu sungguh tidak akan berguna. Contoh yang paling mudah misalkan obat antasid, obat-obat penurun asam lambung ya. Itu sangat signifikan mempengaruhi absorpsi dari obat-obat yang kita konsumsi secara oral. Jadi jangan minum obat mah ketika kalian sedang mengkonsumsi obat lain ya. Nanti akan mengganggu proses absorpsi yang ada di dalam saluran pencernaan ya. Juga faktor makanan ya. Faktor makanan jelas kenapa obat memang sebaiknya diminum ketika kondisi lambungnya kosong ya. Ketika kondisi lambung kosong itu akan lebih baik karena proses absorpsinya itu tidak ada yang mengganggu ya. Tetapi kalau proses kondisi lambung penuh jelas akan berkompetisi adik-adik di dalam proses absorpsinya.
Jadi garis besar penentuan bioavailabilitas obat secara prinsip ya ada 4 cara pendekatan mengukur bioavailabilitas obat ya. Data dari kadar obat di dalam darah ya versus waktu ya. Ada juga data ekskresi obat dari urin, proses ekskresi oleh ginjal ya. Berapa yang persatuan waktu yang dikeluarkan dari ginjal ya. Atau mungkin juga data farmakologi ya dari masing-masing pabrikan kalau sudah menampilkan itu akan lebih baik ya adik-adik. Kemudian data klinis juga. Data klinis maksudnya dari para penderita, dari pasien ya adik-adik. Dari pasien itu juga penting ya. Faktor usia, ada juga proses sensitivitas dari obat. Setiap orang tidak sama. Ada yang sensitif misalnya terhadap penisilin, ada yang sensitif terhadap paracetamol dan sebagainya. Ya. Itu setiap orang tidak sama. Ya. Kalau kita toleran akan sangat baik. Ya. Artinya kita tidak punya resistensi, kita tidak punya alergi terhadap beberapa obat, itu akan sangat aman. Ya. Artinya kita bisa mengkonsumsi obat tanpa ada kekhawatiran. Kemudian ada dalam studi kadar obat dalam darah ya 3 parameter yang umum digunakan untuk menentukan bioavailabilitas ya. Kita mengenal ada Tmax ya. Tmax ini adalah waktu maksimum yang diperlukan untuk kadar obat yang tertinggi di dalam darah. Ya. Ada Cmax, Cmax ini artinya konsentrasi maksimum. Konsentrasi maksimum yang bisa mencapai di dalam sirkulasi. Ya. Ada juga nanti area under curve atau AUC, area under curve ya, atau area di bawah kurva. Jadi obat yang masuk ke dalam tubuh. Ini kita mengingat kembali ketika kita farmakologi umum ya. Semoga Dokter Sudire sudah menyampaikan dengan lengkap sehingga pemahamannya kalian akan lebih mudah, lebih sempurna ya. Bioavailabilitas sempurna, obat yang diabsorpsi 100%. Ya, tentu ini tadi sudah kita singgung adalah obat-obat yang diberikan secara intravaskuler, langsung ke dalam pembuluh darah. Ya. Bila diberikan secara ekstravaskuler, tentu ini bioavailabilitasnya tidak akan bisa mencapai 100%. Adik-adik. Tadi penjelasan area under curve, adik-adik, ya konsentrasi obat dalam plasma plus versus waktu. Ya. Jadi berapa lama obat ada di dalam tubuh kita, ya itu nanti gambarannya adalah obat yang ada di dalam kurva itu, di dalam area under curve itu tadi. Ya. Ada juga MIC atau minimum efektif konsentrasi. Jadi dosis efektif minimum. Adik-adik, obat itu kalau dikonsumsi dosis kurang atau dosis terapinya kurang tentu tidak akan berdampak. Ya. Makanya dibutuhkan dosis minimum efektif. Ya. Di samping dosis minimum juga nanti kita harus menentukan dosis toksiknya. Berapa batas atas yang bisa menimbulkan toksik supaya kita tidak ngawur di dalam menentukan dosis nanti. Tentu variasi biologi tadi yang sudah kita singgung di atas itu mempengaruhi. Setiap orang tidak sama. Ya. Sekali lagi, faktor biologi ada istilahnya mungkin kita dulu mengenal di farmakologi umum, ada orang yang istilahnya kemampuan metabolismenya tinggi, artinya hampir semua obat dia toleran, tidak ada yang menyebabkan sensitivitas atau alergi. Ya. High clearance capacity metabolism, ada yang low clearance capacity metabolism. Ya. Jadi intinya setiap orang tidak sama. Ya. Itulah yang kita harus hati-hati di sana, adik-adik. Ya. Jangan kalau kita tidak ada riwayat mengenal betul obat ini cocok dengan kita atau tidak, maka lebih baik kalian mencoba mengkonsumsinya sedikit saja. Artinya dengan dosis yang kecil supaya nanti ketika ada alergi atau sensitivitas, maka
tidak berdampak serius ya. Kecuali obat-obat yang injeksi itu tidak bisa. Obat injeksi itu sekali injeksi dia harus pasti akan masuk ke dalam sirkulasi. Kalau obat-obat oral mungkin masih bisa dibersihkan dengan kita minum mencahar ataupun obat-obat yang bisa menimbulkan diare, maka akan cepat keluar dari tubuh kita. Ini adalah area undercurve tadi yang kita singgung adik-adik. Jadi di dalam kurva ini adalah obat berapa lama ada di dalam tubuh kita ya. Sedangkan Cmax ini konsentrasi maksimum ya. Jadi berobat yang bisa mencapai konsentrasi maksimum yang ada di dalam tubuh kita ya. Sedangkan yang horizontal itu adalah waktu berapa lama dia akan habis di dalam tubuh kita. Contoh obat-obat antelmentik itu biasanya 28 hari. Ya. Makanya jangan minum antelmentik sebelum 1 bulan. Ya. Karena ingin cepat gemuk mungkin ya setiap hari mengkonsumsi itu tidak benar. Malah terjadi toksisitas. Adik-adik. Seperti itu. Itu untuk bioequivalensi adik-adik ada sedikit mohon maaf karena kita kemarin ada apa namanya hari raya Nyepi dan sebagainya, mungkin nanti kalian bisa membaca. Di sini ada beberapa yang ingin Pak Samsuri sampaikan sedikit saja tentang obat, perihal obat. Kalau perihal obat ini adik-adik ini hanya istilah-istilah, nanti kalian bisa membaca yang ada di apa namanya di slide di klase ya. Ini semuanya hanya istilah. Apa itu obat ya, obat itu berasal dari apa, dari tumbuhan, dari hewan dan seterusnya. Ini untuk perihal tentang obat ya. Kalau tentang dosis obat ya, ini dosis obat, takaran dan sebagainya. Ini tadi sudah kita singgung ya. Jadi beberapa perbedaan formulasi itu yang menentukan ya. Jadi tidak ada yang sulit, nanti mohon kalian Pak Samsuri minta untuk bisa membaca. Kalau nanti ada sesuatu yang kurang jelas, bisa menanyakan ke Pak Samsuri setiap saat. Adik-adik silakan japri, ya, bisa WA ataupun mau telepon, monggo silahkan ya. Jadi karena keterbatasan waktu, kita kemarin harus Nyepi, harus Idul Fitri. Sekali lagi mohon maaf. Tapi yang paling penting ini karena untuk bioequivalensi, bioavailabilitas, itu Pak Samsuri harus menyampaikan itu yang sangat-sangat fundamental adik-adik ya. Itu. Ini untuk dosis obat, perihal tentang dosis tadi sudah kita singgung juga ya. Ada juga sedikit lagi adik sebentar tentang obat hewan, perihal obat hewan. Nah, ini yang Pak Samsuri maksud, ini banyak istilah-istilah saja. Ya, obat hewan itu berasal dari apa ya? Ini nanti kalian bisa baca dengan santai, mungkin sambil ngopi di rumah ya, sambil membaca ini. Sekali lagi mohon maaf karena kemarin waktu kita harus kuliah adalah Idul Fitri dan juga Nyepi ya. Jadi sekali lagi Pak Samsuri minta maaf ya. Mungkin itu dulu adik-adik, nanti kalau ada sesuatu kita bisa diskusi silahkan. Oke. Jadi sekali lagi selamat Idul Fitri dan selamat Hari Raya Nyepi. Adik-adik terima kasih semuanya. Selamat pagi, mohon maaf. Selamat siang dok, terima kasih. Selamat siang dok, terima kasih banyak dok. Terima kasih dok. Selamat siang dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih semuanya.